kita masih balik lagi di 1001 catatan dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Atang Supriyatna, salah satu seniman tari yang ada di Bogor yang memang luar biasa. Dari tadi obrolan kita juga sudah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita akan menggali lebih jauh lagi seperti apa itu yang namanya seni tari. Dan perlu pemirsa ketahui juga bahwa Pak Atang ini adalah seorang sarjana tari pemirsa. Jadi memang udah pas banget ya Pak ya. Nah kalau misalkan ini lagi Pak, tadi Bapak juga sempat bilang bahwa memang darah seni tari ini mengalir dari Bapak memang dari sana. Bapak sudah generasi keberapa ini? Saya dari uyut saya 18 sekian ya. Sebelum Indonesia merdeka, keluarga saya sudah bikin sanggar. Uyut saya 1832 kalau nggak salah, 1828. Lalu ke kakek Raden Entah almarhum 1982-80. Karena ayah saya udah ujur udah 70 tahun. Kemudian ke saya, kemudian ke anak saya. Generasi berapa tuh? Di Jawa Barat insya Allah paling tua. Di Jawa Barat itu karena kiblat seni pedalangan itu dua, Garut dan Bogor. Garut itu diwakili oleh Mama Bintang, Mama Kayat namanya. Nah di Bogor atau Sukabumi oleh buyut saya, Mama Isra Sasmintara. Oh jadi memang bukan cuma seni tari saja tapi ada dalang juga? Iya, kalau kita itu dulu itu seniman harus bisa serba bisa ya. Kalau sekarang kan malah dikerucutkan. Penari kudu bisa ngendang, kudu bisa ngegohong, multi talenta gitu ya. Teater kan di dalamnya memang seperti gitu kan. Penari harus bisa alat musik. Harus bisa, kan aya wirahma, wirasa. Oh iya. Akhirnya ayeuna perasaan ayeuna nya bagaimana paham dengan pendalaman. Iya betul. Untuk lebih menjiwai Pak ya. Nah, Pak Atang, di zaman era sekarang ini kan begitu besar tantangan. Gempuran dari kemajuan zaman dan segala macam. Tapi iya, ketika kita lihat sekarang anak-anak remaja loh. Banyak anak-anak muda yang memang ternyata tidak gitu, tidak bisa ngumpul. Ini tantangannya sejauh apa dan pengaruhnya seperti apa sih Pak? Iya, paling penting adalah saya membaca ulang tradisi. Tradisi itu bukan masa lalu. Bukan semata-mata lah masa lalu. Tradisi itu data ide, data gagasan yang harus diberlanjutkan oleh penerusnya. Artinya pasti ada perubahan sedikit demi sedikit. Jadi tradisi bukan budaya? Budaya. Tradisi itu budaya. Budaya itu kan rumah besarnya, kan? Tradisi kontemporer, modern itu budaya. Nah, tradisi itu yang susah itu mewariskan pada anak-anak milenial yang kode-kodenya, teknik geraknya sudah tidak dikenali. Titah sila gitu baru dak ayeuna rada hese kan. Disuruh sila aja begitu, anak-anak sekarang susah. Gitu dengan sikap tubuh yang harus begini, santun, itu susah. Iya. Susahnya itu persoalan dikenalkan saja, Kang. Apalagi anak-anak kan di mana ingin tahu seni tari, di mana mereka bisa mencintai kalau mereka tidak tahu. Tidak tahu. Lembaga pengawetnya hanya sanggar kan, sama kampus sekolah kali ya. Orang akan mengenal tari itu datang ke sanggar atau ke sekolah dan kampus yang mengajarkan kesenian. Berarti memang yang harus dilakukan pertama memang harus mungkin sosialisasi yang lebih diperbanyak lagi buat generasi milenial biar mereka tahu. Iya, artinya didekatkanlah dengan hari ini tradisi itu. Kalau dalam bahasa sastra disebutnya hiperrealitas. Jika di Jepang kan samurai tos teu aya, tapi ideologina aya di politikus, aya di militer gitu tah. Di urang ge seperti kitu. Silat teh ulah aya di kampung sawah wae misalnya kan. Ayeuna aya dina film tuh. Kan muncul dengan film tari oge sami seperti itu. Nah, jadi Bapak di sini alhamdulillah sudah membuat salah satu sanggar. Ya, betul. Namanya Obor Sakti. Obor Sakti. Ini berdiri sejak kapan? Berdiri sanggar sih 2000 benar sih kan. Seperti zaman abdi kuliah dari tahun 90, tapi di Bogor dari 2006. Nah, kalau dari Sanggar Obor Sakti ini ada berapa anak didik Pak? Syukur kan abdi tidak Generasi mungkin ya, tiap tahun terus silih berganti gitu. Bahkan ada orang bule kan di sini. Ada orang asing juga yang belajar tari dan karawitan gitu kan di berbagai negara. Ini luar biasa. Nanti kita meminta cuplikan ya, kalau punya. Nanti ada filenya, bisa nonton di Iya. Nah, berarti ini satu pesan buat
warga Indonesia sendiri, gitu, Betul. terutama generasi milenial ya pemirsa, bahwa masa kalah sama orang bule, orang asing yang mereka sebetulnya tidak ada darah Indonesianya, darah ininya, tapi mereka justru malah berusaha untuk mencari, mengenal. Nah, kita sebagai orang lokal gitu, masa sih kita akan melupakan begitu saja? Penting mah kumaha bagaimana caranya Sunda harus jadi warga dunia. Nah, betul. Yang harus digarisbawahi. Sunda itu harus jadi warga dunia, budayanya, bahasanya, makanannya. Orang lain bisa kok makanannya jadi makanan internasional. Indonesia, Sunda harus bisa. Oke, Pak, kita meluas lagi nih bicara. Bukan hanya Sunda. Kalau bicara kultur Indonesia, semua suku ini kalau kami lihat ini punya tarian, ya. Lekat dengan tarian. Nah, kemudian juga perguruan tingginya juga ada. Kalau dulu ASTI ya, Pak? Asti. Sekarang apa sih? Sekarang ISBI, Iya. Institut Seni Budaya Indonesia. Tapi peran pemerintah kalau kami lihat ini jarang sekali kita lihat ada festival tari yang rutin bertahun. Betul, berkelanjutan ya kan. Nah, ini sebagai orang yang berkecimpung di bidang tari yang salah satu penggiat dan pelestari. Ari kapungkur mah kan kalau dulu kan seni hidup di ritual-ritual, di persembahan, di sawah. Karena dulu begitu, ada ukuran nilai yang dijaga. Sekarang di mana nih ukuran nilai yang dijaga? Di festival kan. Sekarang sudah tidak ada, itu harus festival yang diadakan. Itu sesuai, saya setuju dengan ungkapannya, namanya Profesor Saini Kosim kan. Prof. Saini Kosim harus digaungkan lagi banyak festival untuk mengawetkan budaya. Karena festival kan ada ukuran-ukuran. Jadi tidak semua orang yang bisa bergerak disebut penari. Makanya asal bisa main TikTok jadi penari gitu kan. Nah, itu pentingnya festival sehingga di situ ada norma-norma, ada nilai-nilai kesukuan, nilai-nilai dan yang lain. Betul. Nah, di Urang memang paling ada sifatnya temporer bah gitu, temporari gitu ya. Aya tahun ieu ingat karena besoknya tidak ada. Sekarang festival di kita ada tari wayang? Ada. Pernahkah ada festival tari wayang? Nggak ada. Di kita ada tari topeng. Pernahkah ada festival tari topeng? Ada barangkali, tapi sangat susah. Kurang sosialisasi. Dan sekarang di mana ruang itu? Di sekolah teh aya, di pasar teh aya, ya harus ada di festival. Pak Atang, mungkin juga pemirsa ingin tahu Pak Atang sudah menciptakan karya-karya tari. Ada berapa, Pak? Ratusan kali ya sejak SMA saya. Dari kecil sudah nari, jangan ditanya nanti boleh kita lihat ya, Pak. Boleh. Itu udah banyak banget ya. Kemudian juga ada keturunan yang meneruskan. Kebetulan anak saya meneruskan sekolahnya pun di ISBI begitu. Satu dia penari. Nanti boleh wawancara sedikit ya. Boleh, silakan. Tanya nanti ya. Anak saya perempuan semua kebetulan. Nggak ada laki-lakinya. Baik pemirsa, semakin lengkap saja obrolan kita dengan Bapak Atang ya. Namun jangan kemana-mana, kembali kita akan ketemu lagi di segmen yang terakhir nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan para penari dan sekaligus juga penerus dari Bapak Atang ya. Seorang pelatih juga ya. Iya, koreografer juga. Jangan kemana-mana, kita tetap di 1001 catatan.